Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Kia EV9. Akhirnya kami sudah mendapatkan unit tesnya untuk dites dalam jarak yang panjang sehingga kami bisa memberikan informasi ke Anda bagaimana rasanya dikendarai sehari-hari, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi energinya, apa saja kelebihannya, dan apa saja kekurangannya. Inilah tes lengkap dari Kia EV9. Jujur saja, Kia EV9 ini adalah salah satu mobil baru yang paling mengejutkan di Indonesia karena mobil ini pertama kali dikenalkan di Gias 2023. Padahal mobil ini juga baru dikenalkan secara global di 2023 dan production itu mulai di 2024 dan sekarang di awal 2024 mereka sudah mendeliver puluhan unit mobil EV9 ini. Nah, mengejutkannya lagi, ini adalah Kia yang paling mahal yang dijual di Indonesia saat ini. Tapi Kia ini bukan seperti Kia lainnya karena EV9 ini banyak dianggap sebagai mobil premium. Buktinya mobil ini mendapatkan penghargaan di Jerman sebagai German Luxury Car of the Year. Bahkan Top Gear di Inggris menyatakan bahwa EV9 ini bisa menjadi pesaingnya, bukan pesaing BMW, bukan pesaing Mercy saja, tapi bahkan bisa menyaingi Range Rover. Nah, apakah di Indonesia kita bisa menganggap mobil ini sebagai mobil premium dengan spek yang ditawarkan di Indonesia ini? Itulah yang akan kita lihat. EV9 sendiri itu lahir dari mobil konsep yang bernama sama, Kia EV9 Concept, yang dimunculkan di tahun 2021. Tidak sampai 3 tahun mobil ini akhirnya sudah masuk produksi dan bentuknya mirip sekali dengan mobil konsepnya. Untuk first impression dari mobil ini kami sudah pernah membuatkannya ketika di Gias. Anda bisa klik link di atas. Jadi kita di video kali ini kita akan lebih konsentrasi ke rasa berkendaranya. Kita lihat eksteriornya dulu sekilas. Dari eksteriornya, dari ukurannya, dari bentuknya, memang ini terasa sangat premium. Bahkan mungkin desainnya ini adalah salah satu yang inovatif. Kita lihat lampu depannya, ini 10 lampu LED. Masih ditambah lagi ada lampu-lampu LED di grill ini. Yang menurut Kia, ketika kita membeli mobil ini dan kita mendownload aplikasi, kita bisa mengubah susunan dari lampu-lampu ini sesuai dengan kemauan kita, tapi kami belum pernah mencobanya, tapi itu adalah salah satu hal yang menarik karena lampu ini juga tersembunyi di balik grill. Ngomong-ngomong grill, ini grillnya sebenarnya tidak ada grill ya karena tidak bolong sama sekali dan tidak ada mesin bensin atau diesel di dalamnya sehingga tidak memerlukan pendinginan yang baik. Tapi di bawah sini masih ada panel yang bisa membuka dan menutup untuk mendinginkan radiator untuk pendinginan baterainya. Bicara baterai, mobil ini juga sangat besar baterainya karena ya ukuran mobilnya besar, jadi di bawah lantainya itu bisa ditempatkan baterai yang berukuran hampir 100 kWh, tepatnya 99,8 kWh. Dan kita tahu baterai adalah salah satu komponen yang termahal di mobil listrik, makanya mobil ini juga harganya tidak murah. 1,975 miliar rupiah, hampir 2 miliar rupiah untuk sebuah Kia. Yes, kalau kita berpikir seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kompetitor dari merek premium, misalnya BMW iX, mobil ini lumayan jauh lebih rendah harganya. Dibandingkan Range Rover, nggak usah Range Rover yang EV, Range Rover yang
plug-in hybrid, mobil ini bahkan mungkin hanya sepertiganya harganya, tapi mungkin kejauhan ya kalau membandingkan mobil ini dengan Range Rover. Paling dekat rival dari mobil ini adalah BMW iX. Jadi bentuknya premium, depan dan belakang itu keren sekali dan berpadu dengan sangat harmonis. Kemudian baterainya besar, harganya pun masih masuk akal. Nah, mobil ini memiliki bentuk kotak, tapi Kia bilang bahwa nilai aerodinamika dari mobil ini juga sangat baik. Well, kami tidak bisa menghitung berapa CD-nya, Kia juga tidak mempublish secara resmi berapa CD-nya, tapi nanti kita bisa lihat pada saat kita berjalan di jalan tol apakah mobil ini masih bisa hemat energi ketika kita jalankan di kecepatan yang tinggi. Mobil ini memiliki ban yang besar sekali, 21 inci dan lebarnya 285 mm dan aspek rasionya 45. Velgnya sendiri unik, palang 4, tapi sebenarnya yang Anda lihat ini di bagian luar ini adalah dop. Jadi mobil ini menggunakan velg 21 inci dengan dop, tapi beda dengan dop yang mungkin ada di LCGC atau di mobil-mobil yang berharga murah karena dop di sini bukan untuk menutupi velg kaleng di dalamnya. Tapi velg di dalamnya itu juga memang sudah velg yang aluminium dan sudah 4 palang, jadi velg yang sangat proper. Tapi ditambahi dop lagi untuk memperbaiki profil aerodinamika dari velgnya tersebut. Dan dop ini sangat sulit untuk dicuri karena untuk membukanya itu Anda harus membuka yang bagian tengah ini dan kemudian dia juga dikunci dengan baut roda. Jadi kokoh dan tidak terlihat seperti dop. Untuk mengisi listrik ke baterainya yang berukuran sangat besar itu, Kia EV9 ini bisa di-charge dengan listrik AC seperti di rumah, listrik bolak-balik, atau DC. Untuk DC-nya dia bisa sampai 350.000 watt, itu yang terbesar di mobil listrik saat ini minimal yang ada di Indonesia dan kita belum punya charging yang 350.000 watt, paling besar di sini adalah 200 kW. Tapi dengan 200 kW saja artinya bisa menge-charge mobil ini dari 0 sampai 100%. Walaupun baterainya sangat besar, tidak sampai 1 jam. Sedangkan untuk AC chargingnya, ini dia bisa sampai 11.000 watt. Artinya kalau secara teoritis dari 0 sampai 100% mestinya tidak sampai 10 jam. Tapi kan kita tahu di atas 80% dia mulai melambat. Jadi ya kira-kira dari 0 sampai 100% itu bisa dalam mungkin 11 atau 12 jam. Tapi memang ketika kita memiliki mobil ini secara pribadi kita tidak mungkin mengecharge-nya itu dari 0. Biasanya mungkin 20%, 30% kita udah charge lagi yang mana itu membutuhkan mungkin hanya sekitar 7 atau 8 jam dan itu pas sama dengan waktu kita tidur. Jadi Anda bisa mengecharge di rumah dengan effortless, tidak perlu repot-repot dan daya dari baterainya yang sangat besar itu bisa terisi dalam waktu semalaman. Mobil ini futuristis. Tampilan luarnya futuristis, bahkan juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang menggambarkan nuansa masa depan. Untuk membuka kap depannya, tidak lagi menggunakan tuas mekanis, tapi dengan tombol elektrik seperti itu. Ini mobil pertama yang saya lihat membuka kap depannya itu dengan tombol elektrik. Di samping supercar ya, kalau supercar seperti Lambo, McLaren memang seperti itu. Tapi ini untuk sebuah SUV saya baru pertama kali membuka kap mesinnya dengan tombol elektrik. Nah sebenarnya bukan kap mesin ya, karena di bawah sini Anda tidak akan melihat mesin. Yang Anda akan lihat adalah space untuk menyimpan barang. Memang space-nya tidak besar, tapi ini lumayan buat menyimpan portable chargernya. Dan kalau menurut saya sih portable charger ini hanya untuk cadangan ya, jadi hanya untuk darurat. Kalau misalnya Anda ke luar kota, tiba-tiba Anda benar-benar lupa buat mengisi listrik dan tiba-tiba kehabisan di tengah jalan, Anda bisa ke rumah terdekat untuk menge-charge dengan portable charger ini. Di bawah dari bagasi ini barulah ada penggerak listriknya. Total mobil ini memiliki tenaga dari motor listrik yang sangat besar. 380 PS dan torsinya mencapai 600 Nm dan itu disalurkan ke 4 roda ya, jadi roda belakang dan roda depan membuat mobil ini sangat kuat berakselerasi. Klaim dari Kia mobil ini bisa melaju 0 sampai 100 km per jam dalam 5,3 detik.
Apakah itu benar? Nanti itu yang akan kita tes pada saat kita berjalan dengan mobil ini. Sekarang kita akan lihat bagasinya, tapi sebelumnya saya ingin mengomentari bentuk belakangnya yang sangat simpel dan menarik, apalagi didukung dengan logo Kia yang terbaru. Dia hanya ada Kia dan EV9. Sangat simpel, bahkan plat nomor pun diletakkan di bawah sehingga panel dari bagasi ini sangat clean. Kameranya juga ada dua ya, ada di atas dan ada di bawah. Yang bawah ini untuk kamera mundur, sedangkan yang atas ini untuk spionnya, karena spion tengahnya itu juga bisa diubah menjadi spion kamera ke belakang kalau misalnya Anda sedang penuh membawa muatan atau membawa orang. Nah, mobil ini bisa menampung 6 orang penumpang, jadi 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang, dan artinya ada 3 baris. Tapi walaupun baris ketiga itu tegak, Anda masih memiliki space untuk barang yang sangat-sangat memadai dan benar-benar seperti mobil premium untuk melipat bangku tengahnya. Dan untuk melipat bangku paling belakangnya juga tidak perlu menggunakan tuas mekanikal, tinggal gunakan tuas elektrik yang ada di dalam bagasi. Terus terang, satu yang membuat mobil ini tampilannya memang seperti datang dari masa depan adalah penggunaan spion kamera ini. Tapi sayangnya karena peraturan kita tidak bisa mengakomodir spion seperti ini, jadi untuk unit yang dikirimkan ke konsumen tidak menggunakan spion seperti ini. Tapi dia menggunakan spion kaca seperti biasa yang ya menurut saya jadi mengurangi nilai futuristisnya dari mobil ini. Sayang sekali, hanya karena peraturan yang tidak update dengan perkembangan zaman sehingga kita tidak bisa memiliki spion yang bentuknya keren sekali. Ini semuanya elektrik di mobil ini, bahkan sampai bangku paling belakang yang biasanya di mobil premium sekalipun itu menggunakan tuas mekanis, ini tidak. Bangku belakangnya reclining elektrik. Elektrik sih sampai bangku ke-3. Oke, saya akan. Jadi ini kalau yang paling rebahnya ini ya lumayan lah, bisa sangat bersantai. Nah, kalau misalnya normal seperti ini, oke, bukan tempat duduk yang paling nyaman, tapi minimal paha itu masih lumayan tersangga dengan baik. Dan legroom, ini lihat, saya tingginya 177 cm. Headroom masih sangat lega, legroom pas-pasan tapi masih enggak mentok. Jadi lega sekali di belakang. Biasanya kita duduk seperti ini kan, jadi nah, kaki ini bisa lumayan selonjor dan ini masih memadai untuk orang dewasa untuk perjalanan jauh sekalipun. Dan yang lebih menyenangkan lagi, juga disediakan cup holder di kanan dan di kiri. Wow, bahkan AC pun ini ada sampai ke barisan paling belakang, dan bahkan barisan paling belakang juga memiliki reading light sendiri. Sekarang kita lihat tengahnya. Nah, walaupun ada penumpang di belakang, Anda di depan masih memiliki space yang memadai. Dan walaupun di atas ini ada atap kaca yang memberikan kesan lega dan kesan terang di dalam kabin, tapi tetap headroom juga sangat lega di bagian tengah, legroom juga memadai, dan jika tidak ada penumpang di belakang, Anda bisa mundurkan bangku tengah ini. Seperti biasa, tidak dengan tuas mekanikal, tapi juga dengan full elektrik. Lihat ini, kalau tidak ada penumpang di belakang, saya bisa mendapatkan space yang sangat lega. Kemudian ini juga bisa reclining yang cukup rebah juga, dan sangat bersantai bisa dilakukan di bangku tengah ini. Serta dia juga ada sandaran tangan yang proper, dan ini mengaturnya sangat mudah. Jadi Anda bisa atur dari posisi paling rendah sampai di posisi yang pas, dan dia ada fitur pijatnya. Jadi Anda bisa aktifkan fitur pijat di sini. Bukan hanya fitur pijat untuk bangku depan, tapi juga untuk bangku belakang, karena Kia juga tahu bahwa sebagian dari pemilik mobil ini mungkin akan menggunakan jasa pengemudi dan duduk di belakang layaknya seperti sebuah SUV premium. Kalau di belakang itu sudah electric seat, di tengah ini sudah electric seat, sudah ada masasnya, dan dia juga dilengkapi dengan pendingin serta pemanas kursi.
Lengkap sekali. Bahkan kalau untuk privacy yang lebih Anda bisa memakai tirai, tapi memang tirainya tidak elektronik, harus dengan tarikan tangan kita ya. Dan bicara soal kepraktisan, lihat ini. Ada ruang penyimpanan yang sangat besar di konsol tengah sini. Jadi Anda bisa meletakkan barang-barang, Anda juga masih bisa meletakkan minuman atau barang di laci di sisi pintu walaupun tidak terlalu besar. Anda juga masih bisa meletakkan dokumen di bagian ini, tapi Anda bisa meletakkan barang di tengah. Dan kalau Anda tutup bagian atasnya, nah Anda bisa meletakkan gadget Anda di sini. Benar-benar sangat-sangat praktis. Dan di sini juga masih ada 2 buah cup holders yang ini sangat mudah untuk dijangkau oleh penumpang belakang serta tidak mengganggu kenyamanan kita sama sekali. USB slot juga ditempatkan di bagian yang sangat mudah dijangkau, yaitu di kursi depan. Dan ini adalah USB-C slot juga untuk penumpang bagian belakang. Serta bangku bagian tengah ini, walaupun rantainya rata dia, karena dia sebuah mobil yang platformnya dari awal dedicated untuk mobil elektrik, tapi dia posisinya lebih tinggi daripada bangku depan sehingga ada theatrical effect dan membuat visibilitas Anda juga tetap menyenangkan walaupun Anda bukan berada di bangku yang paling depan. Kemudian mobil ini AC-nya bukan dual zone tapi triple zone, dan Anda juga bisa mengatur sendiri AC di belakang lewat panel yang juga keren ini yang ada di bagian atas. Oke, untuk tampilannya dia memang masih digital kalkulator ya, seperti AC digital biasa gitu ya. Tapi housingnya itu benar-benar mencerminkan mobil yang premium gitu. Bahannya terlihat mewah dan terasa mewah juga. Dan kalau Anda duduk di bangku kiri ini, Anda juga punya kuasa untuk mengatur kerebahan dan maju mundurnya dari bangku depan. Benar-benar semua yang dibutuhkan ada di mobil ini. Mobil ini sangat hening di jalan, bukan hanya karena mobil ini menggunakan penggerak listrik, tapi dia menggunakan kaca double glass. Fitur yang biasanya hanya ada di top of the line-nya mobil-mobil premium, tapi di sini sudah ada kaca double. Bagian depannya juga sangat memukau dengan tampilan benar-benar mirip seperti di mobil konsep. Oke, dia ada 2 buah layar. Sebenarnya bukan 2, ada 3 layar. Jadi di tengahnya ini ada untuk panel AC. Kemudian ini tombol shortcut untuk entertainment systemnya itu menyatu dengan dashboard. Jadi hanya lampu di dashboard, tapi kalau kita tekan ada haptiknya, ada getarannya dari dashboard. Kemudian ini pengaturan AC-nya masih mekanikal, jadi gampang untuk digunakan, dan pengaturan volume juga masih mekanikal, jadi tidak semuanya diubah menjadi panel sentuh sehingga masih membawa kemudahan ketika kita mengoperasikan mobil ini. Setirnya flat top dan flat bottom dengan banyak sekali tombol di setir. Ada untuk mengatur MID, ada untuk mengatur adaptive cruise control-nya, dan ada juga untuk drive mode-nya. Bahkan drive mode-nya, ini ada drive mode untuk di aspal, ada eco, normal, sport, dan my drive. My drive itu individual jadinya gitu ya. Nah, kemudian juga ada untuk terrain mode. Jadi kalau kita keluar dari aspal, ada snow, ada mud, ada sand. Lengkap sekali. Lantas joknya juga ini full elektrik, dan juga dia dilengkapi dengan sandaran kaki. Jadi ketika kita lagi bersantai di mobil, lagi nunggu di parkiran atau lagi nunggu ngecharge, mobil ini bisa masuk ke mode yang santai dengan penyangga kaki seperti ini. USB juga tidak ada USB A biasa, tapi USB-C semua. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, dan Apple CarPlay-nya bisa milih antara dengan kabel atau wireless. Interiornya rapi dan dia dilengkapi dengan penutup, dan ketika kita buka penutupnya, di sini ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan. Jadi cup holdernya itu bisa multifungsi. Kemudian di bawah sini masih ada wireless charger serta ada penyimpanan, walaupun penyimpanannya tidak besar ya, karena penyimpanan yang besar itu di bawahnya, yang itu untuk penumpang belakang tadi. Posisi nyetir
sangat ergonomis, Anda bisa tinggi dan Anda juga bisa rendah. Kemudian pengaturan setirnya, dia bisa tilt dan teleskopik secara elektrik juga. Kurang premium apa ini? Ini sebuah Kia, masih nggak percaya ini sebuah Kia, dan banyak sekali mobil premium yang masih kalah fiturnya. Head-up display sudah standar. Kemudian kita lihat di sini lacinya juga sangat besar. Laci penyimpanan di pintu juga masih ada, tapi walaupun tidak terlalu besar. Dan tadi yang seperti saya bilang, ini bisa diubah menjadi cup holder dengan sentuhan tombol. Nah, ini kita bisa tempatkan minuman dengan mudahnya. Dan ini yang kami bawa kalau lagi syuting auto driver, yaitu Le Mineral. Ini menjadi teman kami yang setia pada saat syuting karena Le Mineral ini rasanya segar, ada manisnya sedikit yang pas, dan yang paling penting mineralnya membuat badan kita tetap segar. Le Mineral ini rasanya enteng di tenggorokan, jadi nggak enek pada saat diminum, bikin kita tambah semangat terutama pada saat macet-macetan. Definitely ini harus selalu ada standby pada saat kita berkendara. Seger banget, padahal ini Le Mineralnya nggak dingin, tapi rasanya nyes, adem banget di leher. Meminum Le Mineral ini juga tidak seperti minuman lain yang bikin enak. Jadi bikin kita semangat terus. Dan rasa segar di airnya ini karena Le Mineral punya kandungan mineral di dalamnya. Jadi rasa segernya beda seperti air minum lainnya. So, bisa diminum kapan saja, terutama pas lagi nyetir macet-macetan. Kita pun harus standby minum air mineral supaya kebutuhan mineral di tubuh kita tercukupi. Oke. Sebelum kita berkendara, ini ada satu yang belum saya bahas, yaitu adalah spion kameranya. Jadi ini tampilannya dengan layar, artinya cukup futuristis. Tapi yang menariknya, ini angle-nya bisa diubah-ubah sesuai dengan preferensi Anda, menimbulkan kesan seperti spion konvensional, tapi dengan tampilan yang lebih canggih. Oke, kita sekarang akan mulai berjalan untuk mengetes bagaimana rasanya Kia EV9 ini di jalan. Tapi selalu ingat, sekeren apapun mobilnya, tetap kesehatan kita yang nomor satu. Le Mineral ini bisa jadi teman setia buat nemenin hari-hari seru kita dan perjalanan kita sambil tetap menjaga kebugaran badan kita. Let's go! Mobil yang kami kemudikan ini ternyata membutuhkan tambahan daya untuk kami melanjutkan perjalanan dan merasakan impresi berkendaranya. Jadi kami lajukan terlebih dahulu mobil ini ke SPBU Shell. Nah, sekarang Anda bisa mengisi daya mobil listrik Anda di Shell Recharge dengan biaya yang lebih terjangkau. Rp2.166 per kWh ditambah Rp25.000 biaya layanan per transaksi. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa kunjungi www.shell.co.id/shellrecharge. Dan untuk mendapatkan semua benefit dari Shell, Anda bisa bergabung menjadi member Shell Go Plus di aplikasi Shell Asia. Terima kasih. Shell Recharge merupakan wujud dukungan Shell Indonesia terhadap agenda pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi yang lebih bersih. Dengan daya pengisian fast charging hingga 60 kW, proses pengisian daya dari 0-80% untuk kebanyakan mobil listrik dapat dilakukan dalam waktu sekitar 30 menit saja. Shell Recharge, kini pengisian daya mobil listrik Anda menjadi lebih mudah. Setelah mengisi listrik, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Mobil ini memiliki tampilan luar dalam yang premium, harganya juga premium. Tapi bagaimana dengan bantingan suspensinya? Apakah premium juga? Iya, rasanya tuh premium.
Bantingan suspensinya tuh memang agak kaku di jalan kasar gitu ya, jalan konblok misalnya. Tapi di tol luar biasa performa suspensinya dalam meredam getaran. Mobilnya juga sangat stabil, kemudian manuvernya juga akurat, bobot setirnya pas, benar-benar serasa menyetir mobil premium. Memang tidak selincah BMW gitu yang memang terasa sportinya, tapi ini benar-benar kompos, benar-benar dewasa rasa pengendaraannya. Dan apalagi ini listrik, jadi penggeraknya itu halus sekali dan bertenaga. Ini benar-benar Kia yang serasa mobil Eropa. Dengan ukuran bodi dan baterai yang besar, mobil ini beratnya hampir 2,7 ton. Lantas dengan bodi seberat itu, bagaimana akselerasinya? Nah, sekarang kita coba aja dulu akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya. Klaimnya Kia 5,3. Itu angka yang sangat cepat. Oke, kita matikan AC. Traction control matiin. 3, 2, 1. Udah nyampe 100. Cepet sekali. Hasilnya 0 sampai 100 km per jam dalam 5,2 detik. Ya, setara dengan klaimnya. Dan ini sebenarnya agak basah ya treknya karena ini agak hujan. Tapi nggak masalah karena dia all wheel drive, jadi traksinya benar-benar kuat dan tarikannya benar-benar kuat di awal. Memang mulai melemah di atas 80 km per jam, tapi tetap cukup kuat untuk melajukan mobil ini terus sampai ke top speed yang dibatasi di 200 km per jam. Jadi mobil ini kencang, lebih kencang dibandingkan BMW iX yang sebenarnya kelasnya mirip ya dengan mobil ini, karena mobil ini 380 PS, BMW iX itu di 320 PS. Impresif tarikannya dan nggak pernah kerasa kekurangan tenaga di kecepatan berapapun. Tapi ya memang mobil ini kalau dipakai bersantai ya juga enak, apalagi untuk yang diserahkan ke konsumen itu memiliki sistem ADAS lengkap termasuk Adaptive Cruise Control. Kebetulan di mobil tes kami ini belum ada. Dan tapi yang di mobil tes kami ini saya suka adalah spion kameranya. Memang spion kamera ini butuh adaptasi lah sebelum terbiasa gitu ya. Tapi canggih aja kelihatannya. Sayangnya untuk di Indonesia kita dapat yang non kamera, yang artinya spion biasa. Hebatnya lagi, walaupun berat dan kencang, konsumsi energi mobil ini juga tergolong lumayan irit. Di dalam kota, melewati kemacetan, kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencapai 5 km per kWh. 5 km per kWh itu artinya per kilometernya dia tidak sampai Rp400 per kilometer, hanya mungkin di 310 sampai 320 rupiah per kilometer. Di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, ya dia tidak jauh lah dengan yang di dalam kota karena ini adalah mobil listrik. Dia bisa mencapai 5,5 km per kWh. Yang impresif adalah ketika Anda melewati jalan luar kota, jadi ada deselerasinya, ada akselerasinya. Ketika deselerasi itu dia akan mengumpulkan listrik, itu bisa mencapai 6 km per kWh. Dan itu impresif untuk mobil yang sebesar dan seberat ini. Padukan kehematan tersebut dengan baterai raksasa yang hampir mencapai 100 kWh, mobil ini pun memiliki range yang cukup jauh. Saya dan Om Mobi pernah bawa mobil ini ke Bali dan itu jaraknya cukup jauh dari tiap SPKLU, dan di situ kita bisa melihat bahwa mobil ini dengan mudahnya mencapai range 500 km.
asal dikendarai normal ya. Bahkan ketika kita dapat lalu lintas yang cukup lancar gitu ya, tapi juga nggak terlalu kencang seperti di tol, dan ada akselerasi dan deselerasinya ya seperti di jalan luar kota non tol, itu mobil ini dengan 6 km per kWh dikali 100 kWh baterainya, artinya mobil ini bisa mencapai 600 km sekali charge penuh. Makanya ini salah satu mobil listrik yang paling ideal untuk dibawa jalan jauh keluar kota, apalagi kapasitas angkutnya juga sampai 6 penumpang. Ketika level baterai berkurang, mengisi baterainya pun tidak perlu waktu yang terlalu lama. Iya, kita tahu Kia dan Hyundai itu sekarang satu perusahaan, dan teknologi penggerak listriknya juga sama mereka berdua. Dan artinya mobil ini bisa di-charge dengan daya yang luar biasa mencapai 350 kW alias 350.000 watt. Yang mana chargernya saja belum ada di Indonesia. Charger terbesar di Indonesia sekarang 240.000 watt. Tapi artinya mobil ini future proof. Nanti suatu saat ada charger yang lebih cepat lagi, mobil ini sudah bisa di-charge dengan 350.000 watt. Dan ketika Anda bisa menge-charge mobil ini di 350.000 watt, itu 10-80% mengisi baterainya hanya butuh 24 menit, bahkan sampai penuh itu tidak sampai 1 jam. Nah sekarang kita kalau sudah banyak SPKLU 200 kW, kalau kita charge di 200 kW ya artinya 10-80% itu tetap tidak sampai 1 jam, mungkin sekitar di 35 dan 40 menit, dan 80% di mobil ini artinya dia bisa menempuh jarak di atas 450 km. Jadi enak banget kalau kita charge di 200 kW di rest area sambil kita makan paling setengah jam 40 menit, dan kita sudah punya range yang jauh lagi. Harus diakui, Kia EV9 adalah Kia dengan kualitas terbaik yang ada di pasaran saat ini. Bahkan bisa dikategorikan setara merek premium. Namun memang ada hal yang agak mengganggu. Yang pertama adalah letak tombol volumenya. Jadi tombol volume itu memang ada di setir, tapi juga ada yang di dashboard. Nah ini agak terlalu jauh tangan itu, jadi kita tuh harus agak ke depan untuk menjangkaunya, dan kadang-kadang kita terlalu keras mencetnya malah terpencet tombol volumenya jadi mute gitu ya, jadi kurang ergonomis tombol volumenya. Kemudian hal berikutnya adalah instrumennya. Saya tidak menyanggah bahwa ini instrumennya keren sekali dilihat. Pencahayaannya, desainnya benar-benar seperti mobil konsep. Tapi sayangnya dengan instrumen yang secanggih ini tidak ada pilihan untuk mengubah tampilan atau desainnya. Jadi ya udah, desainnya kita terima ya seperti ini aja. Paling kalau kita ubah mode berkendara, dia baru berubah. Tapi berubahnya pun cuman ya sama sebenarnya modelnya, cuman letak garis-garisnya aja yang berbeda gitu ya. Tapi secara garis besar desainnya tuh mirip lah. Desain kaku-kaku seperti itu. Kemudian yang berikutnya, seperti tadi saya bilang, keren sekali ini mobil seperti mobil konsep. Ada menu-menu infotainmentnya, shortcut-shortcutnya yang diletakkan di dashboard dan menyatu dengan dashboard yang dilengkapi dengan haptic engine. Keren, tapi kalau siang dan matahari itu terik, agak sulit terlihat. Jadi keren kalau di sore malam hari, tapi kalau di siang agak remang-remang lampunya. Dan satu lagi ya, ini preferensi pribadi sih ya. Mobil ini punya rangkaian tombol di setir di kanan dan di kiri. Di kanan itu untuk mengatur infotainmentnya atau audionya yang ada di layar sebelah kiri. Sedangkan tombol yang di kiri untuk mengatur MID yang ada di sebelah kanan. Jadi
agak terbalik gitu. Saya lebih suka misalnya seperti yang di Ioniq 5, tombol di sebelah kanan untuk mengatur layar sebelah kanan, tombol di sebelah kiri untuk mengatur menu yang ada di layar sebelah kiri. Di lain sisi, ia juga memiliki sejumlah hal menyenangkan. Yang pertama, setiap 1 jam sekali secara otomatis kursi pijatnya itu menyala sendiri selama beberapa menit. Jadi seakan-akan mobil ini tahu, oh ini udah 1 jam nyetir, harus dikasih pijatan supaya tidak lelah. Kemudian yang kedua, ada child lock terintegrasi dengan window lock, dan itu sangat mudah dijangkau. Jadi kalau kita bawa anak-anak di belakang, kita tinggal kunci dengan 1 tombol, windownya atau jendelanya terkunci, kemudian pintunya juga tidak bisa dibuka dari dalam. 1 klik tombol, anak-anak aman di belakang. Hal berikutnya yang menyenangkan dari mobil ini adalah ada USB slot lengkap sampai bangku paling belakang. Itu kadang-kadang suka dilupakan pabrikan mobil, tapi Kia tidak. Sampai bangku paling belakang ada USB-C. Lantas audio dari mobil ini juga premium, Meridian, jadi suaranya juga seperti suara audio di merek mobil premium. Dan satu lagi, ini yang saya senang dari Hyundai dan Kia terbaru sekarang, setiap kali kita sen kanan atau sen kiri, itu ada tampilan blind spot di instrumennya. Akses untuk masuk ke mobil ini sangat mudah. Bahkan walaupun mobil ini tidak terlalu tinggi, tetap disediakan pegangan tangan untuk membantu kita pada saat naik. Bahkan kalau kita mau duduk di belakang, tinggal pencet 1 tombol dan dia bisa bangkunya maju ke depan secara elektrik. Dengan EV9, Kia menunjukkan kalau mereka adalah ancaman serius bagi pabrikan premium di era mobil listrik. Harga mobil ini memang mahal jika kita melihat dari sudut pandang mereknya. Kia yang hampir 2 miliar rupiah. Tapi memang kualitas dan rasa pengendaraannya premium, performanya juga. Kemudian kemampuan chargingnya juga. Bahkan kemampuan charging mobil ini tidak dimiliki oleh mobil-mobil premium dari Jerman. Dia bisa sampai 350 kW. Dan SUV premium EV yang setara dengan mobil ini itu harganya di atas 2 miliaran rupiah. Memang untuk masalah teknologi, fitur digitalnya ya, kualitas materialnya terutama di interior, keasikan berkendara itu memang belum mengalahkan BMW iX ya. Kita tahu betapa BMW itu sangat baik di hal-hal tersebut. Tapi mobil ini unggul di daya angkutnya. Kemudian tenaganya lebih besar, range-nya lebih jauh karena baterainya lebih besar, chargingnya juga lebih cepat, serta desain eksteriornya, wow, keren sekali. Good job Kia, good job. Lompatan teknologi yang luar biasa, dan kelihatan Kia sangat siap menghadapi era elektrik seperti ini. Dan bagi Kia, ini baru awal era mobil listrik. Entah apa lagi inovasi yang bisa mereka buat di era EV mendatang. Ya, tapi untuk era EV saat ini, Kia berhasil memberikan konsumen produk yang mengejutkan dan memuaskan. Ya, jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kia EV9 ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.